Halo semuanya, nama gue Radi Bayu. Saya mahasiswa dari Institut Darul Quran, Program Studi Manajemen Bisnis Syariah. Hai, namaku Muhammad Farizi, biasa dipanggil Rahul. Saya adalah seorang mahasiswa Institut Darul Quran dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Hai, namaku Agni Alian Holis, biasa dipanggil Agni. Saya merupakan mahasiswa Institut Al-Quran, Program Studi Manajemen Bisnis Syariah. Tujuan kami membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah Ekonomi Mikro Islam. Makhluk hidup di dunia ini mempunyai kebutuhan sendiri-sendiri, baik itu hewan, tumbuhan, dan manusia pasti mempunyai kebutuhan untuk mempertahankan hidupnya. Dalam perspektif Islam, kebutuhan ditentukan oleh konsep maslahah. Pembahasan konsep kebutuhan dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari kajian perilaku konsumen dari kerangka maqasid syariah. Tujuan syariah harus dapat menentukan tujuan perilaku konsumen dalam Islam. Tujuan syariah Islam adalah tercapainya kesejahteraan umat manusia. Oleh karena itu, semua barang dan jasa yang memiliki maslahah akan dikatakan menjadi kebutuhan manusia. Secara umum, kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia terhadap benda atau jasa yang dapat memberikan kepuasan dan kemakmuran kepada manusia itu sendiri, baik kepuasan jasmani maupun kepuasan rohani. Kebutuhan manusia ternyata tidak terbatas. Mengapa? Sesuai dengan kodratnya, manusia selalu merasa kekurangan. Manusia selalu menginginkan kemakmuran. Kebutuhan manusia merupakan cerminan perasaan atau persepsi dari rasa tidak puas atau rasa kekurangan yang terdapat dalam diri manusia yang ingin dipenuhi agar meraih kepuasan. Dalam Islam, kebutuhan manusia terbagi menjadi 3 juga, yaitu daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyah. Secara universal terbagi menjadi 3, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Yang pertama, daruriyat, atau bisa disebut juga sebagai kebutuhan primer, adalah kebutuhan paling utama dan paling penting. Kebutuhan ini harus terpenuhi agar manusia dapat hidup layak. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, hidup manusia akan terancam di dunia maupun di akhirat. Kebutuhan ini meliputi hifdudin, jaga agama, hifdu nafs, jaga kehidupan, hifdu akal, menjaga akal, hifdu nasl, jaga keturunan, dan hifdu mal, menjaga harta. Kebutuhan hajiyat. Kebutuhan hajiyat adalah kebutuhan sekunder atau kebutuhan setelah kebutuhan daruriyat. Apabila kebutuhan hajiyat tidak terpenuhi, maka tidak akan mengancam keselamatan kehidupan umat manusia. Namun, manusia tersebut akan mengalami kesulitan dalam melakukan suatu kegiatan. Kebutuhan tahsiniyah. Kebutuhan tahsiniyah adalah kebutuhan yang tidak mengancam kelima hal pokok tersebut, serta tidak menimbulkan kesulitan umat manusia. Kebutuhan ini muncul setelah kebutuhan daruriyah dan kebutuhan hajiyat terpenuhi. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan pelengkap dalam hidup. Tanpa kebutuhan ini pun, kebutuhan pokok tidak terancam dan manusia masih bisa melakukan kegiatannya tanpa mengalami kesulitan. Untuk menjaga kelima unsur tersebut, maka syariat Islam ditentukan sebagaimana Allah firman, "Walakum fil qisasi hayatiyya ulil albab la'allakum tattaqun." Yang artinya, dan dalam kisos itu ada kehidupan bagimu, wahai orang-orang berakal, agar kamu bertakwa. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 179.
Thanks for watching. Please subscribe. Gak ada juga gini.